Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, sepertinya Ustadz di video berikut ya tidak ada ilmu tentang agamanya sendiri sampai-sampai di dalam masjid dia bahas Alkitab dan lucunya dia menyuruh jamaahnya membacakan ayat Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Boleh saya tahu di mana? Maka dia akan menunjukkan di mana, Mas Riji, masih ingat? Roma pasal 5 ayat 12 dan Roma pasal 6 ayat 24. Nanti sampean sambung. Apa sih Mas Roma itu? Setahu saya Mas, karena salah satu pendiri atau trio Tritunggal yang ada di 5:12. Salah satu Trimurti yang ada di Gontor ini namanya Kiai Sahal. Beliau ini selain hobinya musik, beliau juga hobinya olahraga. Nah, karena kiai saya hobinya olahraga, sepak bola, saya pun penggemar sepak bola, Mas. Yang saya tahu itu AS Roma, kesebelasan AS Roma di Italia. Nah, kalau saya sudah nonton sepak bola, mesti saya nyanding. Apa nyanding itu? Hah? Iya, ditemani biskuit Roma, kadang Roma kelapa, Roma kepala, dan sebagainya itu. Apa sama seperti itu Roma itu? Ngawur aja kamu ini Mbak. Ya beda lah, Roma ini loh Mbak. Nah, coba dibacakan siapa yang suaranya paling lantang dan merdu. Kalau lantang saja banyak, saya cari yang lantang dan merdu. Aisyah adinda kita, monggo Mbak Aisyah dibacakan. Ya, sekarang Roma pasal 6 ayat 24. Nah, ya, monggo. Ini dalilnya yang ditunjukkan. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Jadi nanti kalau Ustadz Kaina mengajar biar tidak asing lagi nanti. Jadi Roma pasal, kalau mau lengkap, surat kiriman Paulus kepada jamaah di Roma pasal 6 ayat 23. Jadi jangan membacanya Roma 6 dibagi 13. Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Dia membahas Alkitab di dalam ruang belajar mereka dan dia menyuruh jamaahnya membacakan ayat Alkitab. Ini lucu saudaraku dalam Tuhan, tapi secara pribadi saya berterima kasih kepada ustadz ini ya, yang mana dia menyuruh jamaahnya membacakan ayat Alkitab. Mungkin kalau kita yang menyuruh mereka tidak mau kali ya, ya pastinya mereka tolak. Tapi karena ustadznya sendiri yang nyuruh ya terpaksa dia mau gitu loh. Nah, semoga ayat yang dia bacakan ya, di waktunya Tuhan diterangi Tuhan dan melalui penerangan kuasa Tuhan dia mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Walaupun di video tadi ya seorang ustadz berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mengutip beberapa ayat Alkitab khususnya kitab Roma. Nah, saudara dalam Tuhan ya seperti yang saya bilang di awal ya sepertinya ustadz ini ya tidak punya ilmu ya tentang agamanya sendiri sampai-sampai yang dia bahas ya, Alkitab ya harusnya dia bahas Al-Quran bukan Alkitab, tapi saudara sudah lihat di video tadi dia malah membahas Alkitab saudaraku dalam Tuhan ya. Dan sekali lagi semoga apa yang dia bahas ya walaupun tujuannya untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri ya semoga diubahkan Tuhan menjadi berkat bagi jamaahnya dan melalui kuasa Tuhan ya jamaah-jamaahnya ini ya, di waktunya Tuhan mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Saudaraku dalam Tuhan,
sebenarnya bukan hanya ustadz ini, ada beberapa orang ustadz lainnya yang juga sering sekali membahas ayat Alkitab, ya. Salah satunya Ustadz Ahmad Kainama yang selalu saja membahas ayat Alkitab dengan tujuan memutarbalikkan kebenaran Alkitab itu sendiri, ya. Tetapi tidak menjadi masalah, saudara dalam Tuhan, kalaupun mereka membahas Alkitab dengan tujuan memutarbalikkan kebenaran Alkitab itu sendiri, saudara dalam Tuhan, ya, Tuhan lebih berkuasa daripada mereka, ya. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat ketika mereka menyesatkan jamaah mereka, ketika mereka membahas ayat Alkitab bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan penafsirannya. Saudara dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah semua itu menjadi berkat, sehingga setiap orang yang mendengarkan ceramah mereka tentang Alkitab, ya, di waktunya Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita doakan supaya mereka yang mendengarkan Injil keselamatan, ya, supaya mereka yang mendengarkan firman Tuhan, baik melalui para penginjil, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, maupun melalui para ustadz yang suka membahas Alkitab, ya, kita doakan supaya apa? Supaya Tuhan berkati dan firman Tuhan yang disampaikan bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup mereka, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dalam Tuhan, kita percaya bahwa lewat doa-doa kita, ya, Tuhan menyatakan kuasanya, dan kita percaya bahwa semakin hari semakin banyak yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa, ya, ketika firman Tuhan disampaikan baik dalam maksud mulia maupun dengan maksud yang tidak mulia, ya, sama-sama memberitakan Injil keselamatan, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja sehingga walaupun, ya, pemberitaan mereka bukan dengan maksud mulia, ya, kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, dan semakin banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, mari kita bergandengan tangan supaya setiap firman Tuhan disampaikan dikuatkan, diteguhkan Tuhan, dan menghasilkan jiwa-jiwa baru yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.